Welcome back to my channel, Isning. Hello everyone. Oke, dengan saya di segmen kali ini saya akan membahas berita viral, sangat viral. Seorang wanita cantik, dia seorang vlogger dibunuh, guys. Ya Allah, kok bisa dibunuh ya? Dan itu ditemukan di sebuah kebun gitu kan. Ditemukan masih menggunakan jaket dan helm, guys. Ceritanya seperti apa sih? Kematian Emy Listiani umur 26 tahun, seorang vlogger berasal dari Semarang yang rencananya akan menikah pada tanggal 15 September sedang menyita perhatian publik. Tak sedikit orang yang mengenal Emy, banyak yang mengucapkan bela sungkawa kepada Emy Listiani. Selain Emy menjadi seorang vlogger, dia juga menjadi instruktur senam kesehatan, guys. Dan ia pun sempat membagikan video-video senamnya di channel YouTube-nya yang bernama Emy Listiani. Nah, video yang diunggahnya itu sudah 3 bulan silam, guys. Emy Listiani ini mengunggah video yang berjudul Senam Koreo Mudah Diikuti. Di dalam video itu, ia tampil memperagakan gerakan senam bersama seorang wanita lain yang wajahnya mirip Emy. Nah, Emy Listiani ini ditemukan tewas di semak-semak di pinggir Jalan Pramuka, Desa Sumerejo, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang pada hari Jumat tanggal 13 bulan 11 2020. Yang membuat kematian Emy terasa menyedihkan ini adalah ia akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya pada tanggal 15 Desember, guys. Emy ini ditemukan dengan tidak bernyawa dan tidak jauh dari motornya, yaitu Honda Beat. Helm, jaket juga masih ada dalam dirinya, guys. Nah, kematian Emy ini sangatlah janggal, guys, karena tidak ditemukan sepeda motor yang lecet. Namun Emy kok tiba-tiba ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Ini menjadi tanda tanya yang besar, guys. Keluarga Emy ini pun sangat menduga bahwa anaknya ini dibunuh oleh seseorang, bukan karena kecelakaan, guys. Karena Emy sempat menelpon ayahnya pada pagi hari. Ia mengatakan bahwa dirinya belum bisa pulang waktu itu. Nah, selain itu terdapat luka di bagian sebelah kanan kepala Emy seperti layaknya dipukul orang, guys. Dan beserta perhiasannya pun gak ada, guys. Korban ini dikenal orang yang tertutup, tidak pernah cerita tentang dirinya atau pribadinya sendiri, guys. Dia hanya bercerita tentang travelingnya karena korban ini hobinya itu traveling, muncak, terus jalan-jalan ke luar negeri. Namun ia tidak pernah menceritakan masalahnya sendiri, guys. Kalaupun di media sosial, ia tidak pernah menceritakan atau curhat tentang pribadinya sendiri. Hanya dia memposting seperti pengalaman ia traveling ke luar negeri atau pengalaman muncaknya, guys. Pribadi korban ini memang gampang berkenalan dengan orang lain, tapi dia tidak pernah menceritakan pribadinya sendiri, guys, dengan orang lain. Keluarganya aja sebagai sepupu pun dia tidak tahu menahu masalah pribadinya, guys. Karena banyak kejanggalan di kematian Emy ini, jadi Emy ini diotopsi, guys, diperiksa siapalah pelakunya. Alih-alih kematian Emy Listiani ini mempunyai titik terang, guys. Setelah dilakukan penyelidikan, korban ternyata dibunuh oleh Agus Subakti, umur 36 tahun, guys. Pria yang pernah memiliki hubungan asmara dengan korban. Nah, Agus dan Emy ini sudah mengenal satu sama lain selama 1,5 tahun, guys, yang lalu. Dan ia ketemu di sebuah wisata, guys. Nah, Agus dan Emy ini melakukan hubungan asmara, guys. Hubungan gelap. Yang padahal Agus ini mempunyai istri, guys, di rumah. Nah, kemudian suatu hari sebelum COVID, si Agus ini meminjam uang senilai 11 juta kepada Emy, guys. Dan alih-alih Emy ini menarik
menagih uang kepada Agus. Namun si Agus ini ditagih malah nggak punya uang guys, nggak bisa bayar gitu ya. Nah, pada suatu hari Agus itu minta ketemuan sama gadis cantik yang bernama Emi ini di kosannya Emi guys. Nah, disitulah mereka melakukan hubungan seksual bercinta atau wik. Udah selesai melakukan hubungan seks, Emi ini menagih kembali utangnya kepada Agus guys. Kemudian Agus ini marah nggak tahu kenapa dia kesambet setan. Kemudian Emi menagih hutangnya kembali kepada Agus guys. Kemudian Agus itu naik pitam, marah lah. Dan di samping itu Emi pun mengancam Agus, karena Emi ini akan mengatakan kepada istrinya Agus bahwa Agus ini selingkuh. Nah, disitulah Agus tambah naik pitam tuh ya. Nah, dibunuhlah si Emi di kosan itu. Korban ini ditekuk hingga diikat, kemudian dicekek hingga atas pinggang menjadi kecil, dan kemudian dimasukkan ke dalam sleeping bag. Barang-barang yang berharga milik korban seperti perhiasan dan handphone telah diambil oleh pelaku guys. Kemudian pelaku membawa jasad korban menggunakan motor milik korban guys. Nah, sesampainya di tempat kejadian, pelaku berupaya membuat Emi nampak tewas akibat kecelakaan. Begitu guys, kasihan banget ya. Aduh, gimana ya perasaannya si tunangannya mau nikah malah gagal nikah ya. Dan yang lebih menyedihkan itu Emi dibunuh, terus kemudian dicekek dan dibuang di pinggir jalan di semak-semak guys, oleh mantan gelapnya, oleh kekasih gelapnya itu. Dan kekasih gelapnya itu juga udah punya istri guys. Dan salahnya si cowok juga, dia utang tapi nggak bayar, malah dibunuh ya. Heran ya, yang padahal si Emi ini mau menikah dengan cowok lain gitu, cowok yang menjadi pilihannya. Sangat tragis, bahkan perhiasannya pun dibawa oleh pelaku guys. Bener-bener kere banget ya. Dia kere banget beneran, udah punya istri tapi selingkuh gitu loh. Udah itu kere lagi ya kan, utang-utang gitu kan. 11 juta buat apa coba? Ya iyalah kere, gue bilang kere karena handphone sama perhiasannya aja diambil gitu. Udah gitu dibunuh, gak punya otak ya. Kasihan banget keluarganya, karena Emi ini adalah anak satu-satunya dari keluarganya guys. Dan malah berakhir tragis. Dan kita berdoa supaya kita itu dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya. Karena memang di luar sana banyak banget orang jahat guys, yang kita kiranya baik, dia ngemis-ngemis, mohon-mohon, minta tolong, malah dia bakalan mencelakakan kita ke dalam lubang yang sangat dalam. Ya kayak ini guys, dia kan menolong si Agus ya, dengan cara ia ngutangin dia gitu kan. Tapi malah kayak gitu. Nah, jadi begitu guys. Ini beneran tragis banget ya. Udah diperkosa, nggak sih? Udah mereka melakukan hubungan suami istri, kemudian malah dicekek, terus dibunuh, dibuang ya. Udah gitu perhiasannya diambil. Ini bukan asmara, bukan cinta namanya, namun tindak kejahatan guys. Udah gitu juga Emi kan udah punya tunangan gitu kan. Ya mungkin tujuan Emi juga dia ingin uangnya kembali begitu. Namun karena cowoknya merayu-rayu dengan kata-kata manisnya, jadi mereka lah ketemuan, kemudian melakukan, kemudian pada akhirnya terjadilah pembunuhan di situ di kosannya Emi. Dan sempat Emi juga menelpon dan keluarganya sempat Emi ini disuruh pulang gitu loh, tapi dia belum bisa pulang karena ada alasan tertentu, yaitu alasan utang piutang. Malah pada akhirnya dibunuh. Ya Allah, kasihan banget ya. Aduh, kok masih aja ada pria yang sekejam itu gitu, yang padahal dia itu udah dikasih istri loh, istri yang setia, istri yang baik gitu, tapi malah dia nggak bersyukur, malah dia selingkuh di luar sana mencari mangsa gitu. Nggak tahu gitu,
yang padahal sangat menyukai gitu, tidak sangat menyukai hal perselingkuhan. Yaitu kenapa si cewek itu ngancem kepada cowoknya? Karena cewek pun merasa apa ya, pasti istrinya bakalan sakit lah diselingkuhin. Karena semua cewek juga ngerasa ya, sama, semua cewek itu sama perasaannya gitu. Dan cewek dan cowok brengsek ini bener-beneran menurut aku kejam banget guys, bener-beneran kejam. Udah menyelingkuh, merampok perhiasannya, melakukan tindakan yaitu pelecehan, kemudian membunuh. Banget ya kejahatannya di situ. Kayak apa coba perasaan anaknya, istrinya kalau dia tahu ayahnya ini adalah orang yang selingkuh gitu kan, sering utang kemudian membunuh wanita yang pernah disetubuhinya. Ini sangatlah pilu, pasti istrinya sangatlah terpukul. Sia-sia dia menikah ya kan, padahal menikah itu adalah memperbaiki satu sama lain ya kan, bukan apa ya, malah menghancurkan sebuah hubungan. Seperti ini caranya yaitu selingkuh. Aku sangatlah geram kalau lihat suami yang punya istri tapi dia bertingkah gitu kan, bertingkah terus ya itu melakukan hubungan suami istri, terus dibunuh lah, dirampok apalah, ya Allah, nggak punya otak gitu. Ngapain lu nikah ya, ngapain gitu kalau masih kayak gini, langsung aja lu masuk penjara gitu kan, udah beres ya kan. Oke, yang namanya godaan setan emang sangatlah besar, saya tahu, tapi ya ini gitu, jangan semena-mena suami itu menjadi tulang keluarga, tapi malah dia itu berkeliaran untuk mencari mangsa dan selingkuh. Bukan bekerja mencari nafkah untuk istrinya gitu loh, tapi malah dia tuh selingkuh. Gue tuh benci banget cowok-cowok yang macam kayak gitu guys. Dia nggak punya otak, nggak punya hati gitu ya. Beneran. Bukannya dia mencari nafkah gitu, malah berkencan sama cewek lain, ketemuan sama cewek lain gitu. Bukannya dia menjaga keluarganya, tapi malah dia menghancurkan keluarganya, perasaan istrinya dan anaknya sendiri. Apakah itu yang cocok, yang pantas dipanggil seorang ayah, yang pantas dipanggil tulang punggung keluarga, yang pantas dipanggil imam dalam keluarga? Tidak sama sekali. Dan kayak perempuan itu sebagai alat gitu loh, alat yang dimanfaatkan aja gitu kan. Padahal enggak, perempuan itu harus disayang, harus dijaga. Kalau udah jadi istri harus dijaga bener-bener, dijaga hubungannya, dijaga rumah tangganya, serta hatinya si istri. Kemudian dibahagiakanlah istri itu, bukan malah ngebahagiain cewek lain gitu. Jangan ya kan, nggak boleh gitu ya. Kalau udah nikah ya buat apa kamu ijab kabul ya kan. percuma ya ini pada akhirnya dipenjara kan. Rasain dipenjara kayak apa bertahun-tahun. Oke, nggak menghirup nafas di luar, terus pokoknya nggak ketemu keluarga. Walaupun aku nggak pernah ngerasain ya, jangan sampai ya, kalau memindalik ya jangan sampai. Cuma aku ngerasa geram banget gitu sama kasus-kasus yang seperti ini. Beneran kasihan, ceweknya kasihan banget. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.